Salam sejahtera. Hari ini kita akan berbicara atau mendiskusikan mengenai panggilan dari gereja. Nah, kita tentu perlu memikirkan mengenai topik ini. Mengapa? Karena di dalam pelayanan gereja ada begitu banyak hal yang bisa dikerjakan, sehingga terkadang kita mengerjakan hal-hal yang sebenarnya tidak esensial, tetapi kemudian menjadikan hal tersebut esensial oleh karena kita salah mengerti mengenai apa yang sebenarnya menjadi panggilan utama dari sebuah gereja. Nah, untuk itu kita akan mencoba memikirkan beberapa hal yang menjadi aspek esensial dari panggilan sebuah gereja. Nah, panggilan pertama di dalam sebuah gereja adalah kita menyebutnya dengan istilah liturgia. Artinya ini adalah panggilan Tuhan bagi gereja untuk menyembah Tuhan. Nah, artinya gereja itu dipanggil oleh Tuhan untuk menyelenggarakan sebuah ibadah kepada Tuhan. Maka kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama misalnya umat Tuhan selalu dipanggil Tuhan untuk menghadap Tuhan. Tuhan membangun sebuah kemah pertemuan, kemudian menjadi bait Allah. Nah, maka ibadah artinya manusia datang kepada Tuhan. Nah, ini merupakan sebuah panggilan dari Tuhan yang gereja tidak boleh abaikan. Nah, maka di dalam perjanjian baru pun kita belajar satu hal yang penting, bahwa orang-orang Kristen tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, istilah pertemuan-pertemuan ibadah tentu menunjuk kepada sebuah ibadah yang dilakukan secara seremonial ataupun secara ritual. Ini berbicara mengenai pertemuan manusia dengan Tuhan dalam sebuah momen ibadah. Nah, maka di dalam pelayanan sebuah gereja, ibadah merupakan aspek yang penting. Nah, gereja perlu menata ibadah dengan baik, dengan benar, sehingga apa? Sehingga ibadah tersebut betul-betul mempermuliakan Tuhan, tapi juga membangun kehidupan jemaat. Nah, maka di dalam sebuah ibadah dibutuhkan yang namanya sebuah liturgi. Nah, liturgi ini adalah semacam susunan aturan atau acara ataupun sebuah rangkaian ibadah yang didesain sedemikian rupa sehingga antara manusia dengan Tuhan itu kemudian terdapat bagian-bagian tertentu yang bersifat dialogis. Nah, maka dalam liturgi seseorang misalnya saja waktu beribadah dia diajak untuk menyembah Tuhan. Kemudian setelah dia menyembah Tuhan, dia diajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, diajak untuk mengambil komitmen. Nah, itu sebenarnya urutan-urutan seperti itu menolong supaya ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu bersifat dialogis, di mana digambarkan seolah-olah manusia berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada manusia. Nah, maka sebuah ibadah yang diselenggarakan dengan baik, dengan benar, itu merupakan bagian penting daripada panggilan sebuah gereja. Nah, panggilan kedua di dalam sebuah gereja yang juga penting disebut sebagai koinonia. Nah, koinonia ini menunjuk kepada panggilan gereja di dalam membentuk sebuah persekutuan. Nah, jikalau liturgia itu menunjuk kepada ibadah yang bersifat vertikal, yang menunjuk kepada relasi manusia dengan Tuhan, tetapi di dalam Alkitab juga kita ternyata belajar bahwa ibadah yang benar itu bukan hanya vertikal tetapi juga horizontal. Maka di dalam sebuah komunitas umat Tuhan, sebuah gereja, mereka dipanggil Tuhan bukan sekedar menyelenggarakan sebuah ibadah yang baik, tetapi juga membangun sebuah persekutuan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, maka kita membaca di dalam misalnya saja dalam Kisah Rasul pasal yang kedua atau pasal yang keempat, di sana dicatat bagaimana gereja mula-mula itu bukan hanya mereka beribadah, tapi mereka bersekutu satu dengan yang lain.
Mereka menikmati kebersamaan, mereka menikmati yang namanya belajar bersama, mendengarkan pengajaran para rasul, dan mungkin juga mendiskusikan satu dengan yang lain, membicarakan tentang kehidupan, sharing life, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai koinonia, membentuk sebuah persekutuan. Tentu persekutuan bukan sekedar bicara soal makan-makan, di mana orang-orang Kristen menikmati makan bersama, ketawa-ketawa satu dengan yang lain, menikmati relasi. Nah, itu adalah salah satu unsur saja di dalam sebuah persekutuan, di mana ada sukacita di dalamnya. Tapi esensi daripada sebuah persekutuan bukanlah sebuah kesenangan yang dinikmati bersama, tapi persekutuan adalah sebuah sharing life antara satu jemaat Tuhan dengan jemaat yang lain. Dan itulah yang harus dibangun di dalam sebuah koinonia, panggilan kedua dari gereja. Nah, panggilan ketiga dari gereja adalah diakonia. Nah, apakah diakonia? Nah, diakonia ini menunjuk kepada panggilan Tuhan kepada gereja, kepada umat Tuhan, baik secara individual ataupun secara institusi. Untuk apa? Memperhatikan orang-orang yang miskin yang ada di dalam gereja ataupun di luar gereja. Nah, maka pelayanan diakonia ini kemudian menjadi salah satu pelayanan yang bersifat menunjukkan kemurahan hati kepada mereka yang membutuhkan. Nah, di dalam perjanjian lama Tuhan marah sekali dengan bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka memiliki ibadah vertikal yang baik, tetapi mereka mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap orang-orang miskin seperti para janda, anak yatim, dan lain-lainnya. Tuhan marah dengan mereka dan hukum mereka. Nah, dalam perjanjian lama Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa perhatian, kasih, kemurahan terhadap orang miskin adalah panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya dan juga bagi gereja. Nah, itulah sebabnya maka gereja tidak bisa mengabaikan panggilan ini, memperhatikan orang-orang miskin, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan pertolongan oleh karena kehidupan mereka yang begitu sulit. Nah, maka panggilan diakonia ini kemudian membuat gereja, misalnya saja gereja mula-mula, di sana dicatat bahwa ada jemaat-jemaat tertentu kemudian mereka menjual tanah mereka untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dan uangnya kemudian digunakan untuk apa? Untuk menolong jemaat-jemaat Tuhan yang hidupnya sangat susah, yang hidupnya miskin, yang hidupnya tidak berdaya. Nah, maka melayani orang-orang yang miskin, yang menderita adalah salah satu panggilan dari gereja yang sangat penting, yang tidak boleh diabaikan. Dan panggilan yang keempat yang juga penting namanya adalah didaskalia. Nah, didaskalia ini sebenarnya memiliki arti pengajaran. Ini menunjuk kepada sebuah panggilan Tuhan untuk apa? Untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan kepada jemaat. Maka kalau waktu kita membaca mengenai gereja mula-mula, di sana dicatat bagaimana para rasul terus-menerus mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Bagaimana jemaat tekun mempelajari ajaran-ajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Nah, mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan kepada jemaat itu adalah bagian daripada panggilan Tuhan. Nah, panggilan Tuhan ini bukan hanya dilakukan ketika seminggu sekali pemberitaan firman Tuhan dilakukan dalam ibadah, tetapi setiap momen dan kesempatan yang bisa digunakan untuk mengajarkan firman Tuhan, maka itu perlu digunakan untuk mengajarkan firman Tuhan. Karena itu adalah panggilan Tuhan bagi gereja. Nah, mengajarkan firman Tuhan adalah hal yang penting yang menjadi panggilan Tuhan bagi gereja. Bahkan Tuhan Yesus sendiri melakukan hal yang sama. Ketika dia hadir dalam dunia, ketika dia menghadirkan kerajaan Allah, maka yang dia lakukan salah satunya adalah mengajar, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang hidup pada waktu itu. Dan panggilan yang terakhir dari sebuah gereja namanya adalah marturia. Nah, marturia menunjuk kepada panggilan gereja untuk menyaksikan iman mereka kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini disebut sebagai panggilan penginjilan.
Gereja tidak bisa mengabaikan panggilan untuk memberitakan Injil, oleh karena ini adalah perintah Tuhan sendiri. Kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-28 bahwa Tuhan Yesus sendiri memerintahkan supaya gereja pergi untuk apa? Untuk memuridkan. Untuk memuridkan siapa? Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan untuk memuridkan mereka, maka gereja perlu memberitakan Injil. Maka panggilan gereja untuk memberitakan Injil, menyaksikan Kristus, ataupun memberitakan ulang Injil kepada daerah-daerah yang sebelumnya sudah menjadi Kristen, ini pun menjadi sebuah tugas, mandat, panggilan gereja yang tidak boleh diabaikan. Nah, kita harus mengerti bahwa 5 panggilan inilah yang menjadi panggilan esensial bagi gereja Tuhan di dunia ini. Yang kelima-limanya harus ada, tidak boleh tidak ada. Dan kita harus belajar untuk memprioritaskan 5 panggilan Tuhan ini. Panggilan Tuhan untuk beribadah, panggilan Tuhan untuk bersekutu, panggilan Tuhan untuk melayani orang miskin, panggilan Tuhan untuk mengajar, dan panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, 5 hal ini harus ada di dalam sebuah gereja, sedangkan hal-hal lain itu bersifat sekunder atau bersifat tambahan. Nah, maka dalam sebuah gereja perlu sekali hal yang utama tetap dijadikan utama, dan hal yang sekunder tetaplah harus sekunder. Mari kita belajar untuk mendoakan gereja kita supaya 5 panggilan tadi boleh menjadi prioritas di dalam pelayanan gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian.